命域竟然被封印了。 Hah? Keesokan harinya, Yifan kembali ke tempat batu giok waktu itu. Nah, pas dia coba nih, berhasil tuh guys. Malah melebihi dari kekuatannya Shinmo. Tapi jelas itu cuma hayalan Yifan ya. Aslinya ya kayak yang Cili-Cili bilang kemarin gitu kan. Cili-Cili mengatakan kalau dia nggak punya cara apapun untuk melepaskan segel kekuatannya Yifan. Nah, karena Yifan ini tanggapannya ya cuma santai-santai aja gitu kan. Jadinya dia mau menggambar manhwanya kembali biar bisa cepet rilis chapter selanjutnya. Sedangkan Cili-Cili masih tetap aja ya mau celakain Yifan, astaga. Aku punya temen kayak gini udah aku buang sumpah. 再进时空之系还是补真的最快方法。 Di sisi lain, kakek Luhang sedang berdiskusi dan bertukar informasi dengan Luhang. Saat ini dia hanya perlu fokus untuk menyelamatkan dunia aja. Untuk urusan sebab ledakan di kota ini biar kakek Luhang yang kerjakan beserta bawahannya. 500 tahun yang lalu, tempat ini dulunya ada reruntuhan yang terbenam atau hilang dari peradaban, yaitu reruntuhan kota Chin-an. Organisasi Payoling pasti masih ada sampai sekarang dan pastinya sedang merencanakan sesuatu. Dunia yang sekarang ini sedang dalam keadaan yang gak baik. Bukti lain juga gara-gara hilangnya pedang kuno yang emang ada di reruntuhan itu. Ditambah lagi kemarin Kei mau memakai pedang Dewa Yifan untuk dijadikan tempat baru bagi kekuatan pedang kuno tersebut. Mungkin aja dari pas kemarin-kemarin waktu Yifan bertarung, cahaya-cahaya hijau tersebut dari kekuatan pedang kuno guys. Aku gak tahu itu asal usulnya ya kenapa masih ada cahaya hijau guys. Soalnya sampai sekarang ini juga Kei masih ya nggak ada pergerakan apa-apa gitu kan. Dan juga masih dalam pengawasan Luhang seperti itu. Bagi kalian yang nanya, bang kan bisa dari light novel atau dari manhwa? Ya nggak gitu juga guys, ini tuh dari game sumpah ya sumbernya. Jadi alur ceritanya juga dari game gitu kan. Atau mungkin bisa jadi original dari studionya kan, aku juga nggak paham. Yang jelas itu nggak ada sumber cerita dari manhwa ataupun light novel seperti itu ya. 恐怕就要不太平了。尽快查清当年的真相，以避免。 Di sisi lain, saat Yifan lagi menggambar manhwanya, terlihat organisasi Payoling yang sedang bergerak sedikit demi sedikit. Gara-gara ulah organisasi tersebut, negara Cina dilanda badai yang sangat dahsyat. Dengan bodohnya Xiaolan tuh membuka jendela kosan Yifan ya, padahal dia udah tahu gitu kan lagi ada badai. Aduh, jelas langsung ditolongin sama Yifan kan. Nah setelah itu Yifan melihat acara di TV yang bener-bener menjadi perhatiannya, karena di sana ada Lin Wan, seorang autor manhwa terkenal yang sedang mencari autor pemula untuk dikontrak agar manhwa mereka bisa diadaptasikan ke sebuah animasi Cina atau yang biasa kita sebut Tonghua ya. Dan ternyata manhwa pilihan Lin Wan ini adalah manhwanya Yifan guys. Wah jelas langsung seneng gitu ya. Bayangin guys, bayangin nih, gila sumpah, manhwa yang diciptain Yifan emang udah diadaptasi beneran ya ini. Yang ini yang lagi kita tonton guys, Tonghua Rift atau Space Time Rift atau Time and Space atau Sekong Sese. Mampus, itu judul alternatif banyak amat. Yifan ini langsung ditelepon guys sama pihak perusahaan bernama Luo Kaesang, bukan Kaesang ya. Dan itu adalah perusahaan tempat Shinmo bekerja. Langsung digas sama Yifan berangkat malam itu juga gitu kan. Walaupun badai menerjang tak menjadi penghalang untuk meraih kesempatan yang cemerlang demi mengisi perut sampai kenyang, anjay. Haha. Oke, kita serius lagi guys ya. Dari tadi bercanda mulu soalnya. 有呼吸，也没外伤，附近也没有可疑痕迹。 Tiba-tiba Yifan melihat ada orang tergeletak dan tidur di pinggir jalan. Jelas Yifan ini kebingungan dan setelah dia masuk ke dalam gang, ternyata ada Shinmo di sana. Awalnya Yifan ini nuduh Shinmo yang melakukan kejahatan, tapi dia itu mikir lagi ya, gak mungkin kalau Shinmo melakukan ini semua. Nah sedangkan di sisi Shinmo, dia emang lagi menyelidiki keadaan ini. Dia juga melihat notifikasi di aplikasi Rift yang ternyata pengadilan telah memberi peringatan kalau panti asuhan yang sering Shinmo kunjungi itu sedang dalam keadaan bahaya akibat ruang Rift tidak stabil di sana. Shinmo juga menitipkan pesan kepada Yifan, nanti pengadilan Rift akan kesini, jadi Yifan itu harus menunggu sekalian melapor kalau keadaan yang sekarang ini gak bisa diselesaikan dengan mudah. Lalu dia pun pergi dari sana.
Tak lama kemudian, orang-orang yang tidur di pinggir jalan ini mulai berjalan dengan sendirinya guys. Kayak ngelantur gitu dah. Dan mereka semua mengincar Ivan. Jelas dia tuh kebingungan kan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi untungnya pengadilan Rift datang untuk mengatasi para warga tersebut. 你是什么人？天书私药。怎么回事？这什么情况？不能动他们。 Salah satu pengadilan Rift itu bernama Shiryao. Ya, dari perawakannya kalian udah pasti tahu lah ya siapa dia guys. Ayo komen yuk bagi kalian udah tahu identitas Shiryao siapa ya. Tunjukin ke aku kalau kalian tuh suka sama Tonghua ini guys. Shiryao pun melapor kepada atasannya yang ternyata adalah kakek Luhang ya. Shiryao mengatakan kalau di kota itu terlalu banyak kasus mendadak. Dari para warga yang tidur sambil ngigau sampai-sampai nyerang pemain Rift. Terus badainya juga nggak kelar-kelar malah tambah kuat. Dan juga terjadi celah ruang Rift di mana-mana yang artinya monster itu bisa kapan aja masuk ke dunia nyata melalui celah tersebut. Dan orang-orang yang tertidur itu gara-gara terpengaruh sama celah ruang Rift. Ini bener-bener permasalahan yang serius bagi dunia. Dan pengadilan Rift masih belum tahu sebab dan asal mula semua ini. Yang jelas menurut dugaan Shiryao ini diakibatkan oleh monster yang punya kemampuan menerobos ke dunia nyata. Kemudian kakek Luhang memerintahkan Shiryao untuk memberitahu semua pemain Rift, terutama orang yang udah ditakdirkan sebagai pahlawan. Mereka semua tuh harus bekerja sama dan harus menyelamatkan para warga yang masih memiliki kesadaran sebelum celah ruang Rift mempengaruhi mereka. Lalu Ivan pun udah sampai di perusahaan yang akan mengontraknya. Kaesang itu langsung menyerahkan tanda bukti dan syarat-syarat untuk kontrak manhwa Ivan yang akan dijadikan animasi Tonghua. Nah si Ivan ini langsung ditandatanganin itu kontraknya guys, nggak dibaca-baca dulu, buset dah. Dia sangat-sangatlah percaya kepada Kaesang karena di sini juga tempat kerjanya Shinmo kan. Kaesang agak kaget, lalu dia mengatakan kalau kontrak ini berlaku 10 tahun dan harga royaltinya bener-bener sangat besar guys. Yang jelas Ivan tuh langsung kaya mendadak dah. Tapi Ivan ini perlu menyelesaikan manhwanya terlebih dahulu. Dan juga ada banyak cerita yang masih bisa dikembangin lagi di dalam manhwa Ivan. Ivan juga berhak untuk menentukan apakah nanti pas proses adaptasinya ada yang mau diubah atau enggak gitu kan. Atau mungkin bisa ditambah-tambahin. Contohnya kan chapter terakhir Ivan itu tentang kekuatan yang terseger di karakter utama manhwanya ini kan. Bisa aja dibuat latar belakangnya kayak gini. Dulu ada seorang bocah yang tiba-tiba menemukan sebuah benda yang jatuh di daerah pegunungan salju. Benda ini bisa mengguncangkan atau menghancurkan dunia. Tapi tiba-tiba bocah itu diserang oleh seseorang yang ingin mencuri benda tersebut darinya. Dan dia menghilangkan ingatan si bocah itu sekaligus membuatkannya segel agar kekuatan sihir itu gak bisa dipakai. Belum kelar ngomong si Ivan itu udah motong pembahasan ya. Dia bingung dan merasa janggal sama cerita itu gara-gara banyak plot hole. Tapi Kaesang mengatakan itu nggak masalah. Yang penting keseruan dan pertarungan yang akan bocah itu hadapi. Ya pokoknya overpowerful lah. Lalu Ivan pun belum menyetujuinya dan akan memikirkan cerita serta latar belakang tersebut. Bener kan aku bilang juga apa. Bahkan nih pihak studionya ngaku guys kalau ini Tonghua tuh banyak plot hole gitu kan. Lalu terlihat gerak-gerik mencurigakan dari Kaesang guys. Ivan. Saat di luar, dia bertemu dengan Shinmo yang juga lagi mau mampir ke perusahaan untuk mengambil barang-barangnya ya. Ivan mengatakan kalau dia sekarang berada di tempat yang sama dengan Shinmo. Jadi kalau Shinmo mau, dia tuh boleh ikut gabung ke timnya kapanpun. Lalu tiba-tiba ada notifikasi dari pengadilan Rift kalau di daerah pesisir pantai sedang ada masalah gara-gara celah ruang Rift. Shinmo, Ivan, dan Luhang harus segera ke sana untuk memeriksanya. 你干嘛？车坏了，一起过去吧。 Setelah sampai di pantai, Ivan tuh nggak merasakan apa-apa di sini. Tapi Shinmo paham kalau seluruh area dan kota ini udah dipenuhi sama medan sihir atau apalah, aku nggak paham itu guys. Dan ini menyebabkan orang-orang yang tertidur semakin ganas ya. Ivan dan Shinmo terpaksa menghadapi mereka tanpa bantuan dari perubahan avatar Rift. Soalnya ini ngelawan warga biasa guys. Aturan di Rift itu nggak boleh melukai orang lain yang bukan pemainnya ya.
Karena keadaan udah bener-bener terdesak ya, Shinmo terpaksa berubah ke bentuk avatarnya dan dia pun menyelamatkan Ivan yang sama sekali gak ada keahlian bertarung guys. Tiba-tiba ada monster dong di sana. Mereka berdua nggak merasakan keberadaannya. Dan disinilah Lu Hang datang untuk membantu mereka berdua. Monster itu gak terkena damage apa-apa ya. Lu Hang paham kalau ini monster menerobos masuk dari ruang rift ke dunia nyata. Dan ini gak bisa dikalahkan dengan mudah. Maka itu mereka bertiga harus menyusun rencana terlebih dahulu. Tapi Shinmo dan juga Ivan gak pakai pikir panjang. Mereka langsung menghajar monster tersebut.